Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'alana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah bi Khair, khair. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaAllah. Tayyib, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan pelajaran yang keempat di bacaan yang kedua, masih berkaitan dengan huruf jar di sini. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng, silakan antum ikuti. Al-baitu minal baiti. Al-baitu Al-baitu baiti. minal baiti. Al-masjidu ilal masjidi. Al-masjid Al-masjidu masjidi. ilal masjidi. Min aina anta? Min 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 aina aina anta? Ana minal yabani. ana Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? wa min Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. huwa Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? wa Wa min min aina hamidun? Huwa minal hindi. huwa Huwa minal hindi. Aina abbasun? aina Abbas basun Kharaja. kharaja Kharaja. Aina zahaba? aina Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba aliyun? wa Aina zahaba aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Na'am, barakallahu fikum. Kita kemarin di pelajaran ini kita masih membahas tentang huruf jar, yaitu pada kata al-baitu yang tadinya dia di dhammah, ketika kemasukan min menjadi apa di sini? Al-baiti. Minal baiti. Di situ dia menjadi kasroh yang tadinya dhammah. Kemudian juga yang satunya, yang tadinya al-masjidu, dia kemasukan ila, dia termasuk huruf jar, maka menjadi ilal masjidi. Na'am, barakallahu fikum. Nah, kemudian untuk mufradat yang ada di bacaan ini ada lumayan banyak. Yang pertama adalah al-madrasatu. Madrasatun artinya apa kemarin? Sekolah. Sekolah, na'am. Al-faslu. Faslun artinya kelas kelas. Al-hammamu. Hammamun artinya kamar mandi kamar mandi, na'am. Al-mirhabu. Mirhabun artinya toilet Toilet. toilet, na'am. Al-matbakhu. Matbakhun artinya Kamar mandi. Dapur. matbakh, dapur, na'am. dapur Al-ghurfatu. Ghurfatun artinya kamar atau ruangan na'am, kamar. Al-jami'atu. Jami'atun artinya kampus kampus, na'am.
As-suqu, suqun artinya Pasar. pasar. Al-yabanu, Jepang. Jepang. As-sainu, Cina. ya. Al-hindu, India. India. Al-Filipinu, Filipina. na'am. Al-mudiru, mudirun artinya Kepala sekolah. sekolah. Zahaba, pergi. Khoroja, Keluar. keluar. Na'am, barakallahu fikum. Nah, berarti kita sekarang bisa lanjut di pelajaran yang ke-5. Nah, silakan antum perhatikan, ana bacakan terlebih dahulu. Untuk panjang pendeknya dan harokat mohon diperhatikan dengan seksama. Ad-darsul khamisu. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Na'am, barakallahu fikum. Nah, di sini nanti ada materi yang baru. Tapi kita baca dulu. Silakan antum ikuti. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Kitabu Muhammadin hadza ya yasiru. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Nah, kita coba terjemah. Ad-darsul khamisu artinya apa? Pelajaran Nah, pelajaran yang ke-5. Akitabu Muhammadin. Apakah kitab Muhammad? Hadza ini ya Yasiru, wahai Yasir. Saya ulangi.
Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Apakah buku Muhammad ini, wahai Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitab Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad atau di mana buku Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Qalamu man hadza ya Aliyu? Pulpen siapa ini, wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Na'am, barakallahu fikum. Apakah ada arti yang tertinggal, ikhwan? La, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kita baca satu-satu dan terjemahkan. Silakan dari Abu Yasmin, kemudian Abu Yazid, kemudian Muammar. Tafadhal. Nah. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Apakah ini buku Muhammad, wahai Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini bukunya Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarun? Di mana buku tulis Ammar? Huwa Afan. Aina daftaru? Aina daftaru Ammarin? Naam, sahih. Nah, di mana buku tulis Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Qalamu man hadza ya Aliyu? Pulpen siapa ini, wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Na'am, mumtaz. Barakallahu fikum. Silakan Abu Yazid, tafadhal. Ad-dars khamisu. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Apakah ini buku Muhammad, wahai Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini buku Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja sana. Aina daftar? Artinya? Dia huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja sana. Hunaka itu di sana. Oh, di sana. Nah, Huwa 'alal maktabi hunaka.
Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa alal maktabil mudarrisi. Dia di atas meja kepala sekolah. Mudaris artinya? Mudaris tuh kepala sekolah, dia di atas kepala Ayo. sekolah. Kalau mudir artinya apa? Mudir kepala. Nah, Muda- kalau mudaris kepala sekolah. Mudis. Berarti di atas meja kepala sekolah Ustaz ya? Mudaris apa artinya? Guru. Mudaris. Guru. Ayo. Oh, guru. Naam, sahih. Berarti huwa ala maktabil mudarisi. Dia di atas meja guru. Mudaris itu artinya guru. Oke. Huwa alal maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Kalau man hadza ya Aliyun? Pulpen siapa ini ya Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Akh Muammar, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mudarrisul Khamisu, pelajaran kelima. Kitabu Al-Mudaris apa Ad-Darsu? Ad-Darsul Khamisu, pelajaran kelima. Naam. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Yasiru, apakah buku Muhammad ini ya Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitab Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa ala maktabil mudarris. Dia di atas meja guru. Qalamu man hadza ya Aliyu? Pulpen siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarris. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Dia tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Na'am, barakallahu fikum. Nah, kita di sini di pelajaran yang kelima nanti akan belajar tentang beberapa hal. Nah, kira-kira apa ikhwan? Nah, kalau antum perhatikan, kita kemarin itu sudah belajar tentang huruf jar yang menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, dalam bacaan tersebut ada huruf jar tidak ikhwan? Enggak ada Ustaz. Ada huruf jar enggak? Kitabu di mana buku Di Muhammad? bacaan secara keseluruhan di pelajaran yang kelima. Ya. Ada huruf jar enggak di situ? Ada. Ya, Ustaz. Ada yang pertama itu ala, terus ada ala lagi, terus Ala. ada lagi enggak? Tahta bukan Ustaz. Tahta bukan huruf jar. Nah, kita itu sudah tahu salah satu penyebab harokat itu berubah yang tadinya dhammah menjadi kasroh itu karena huruf
jar. Iya atau tidak? Ya. Yes. Iya. Tapi di sini tidak ada huruf jar, tapi dia dibaca kasroh. Di sini tidak ada huruf jar, dia juga dibaca kasroh. Ini juga dibaca kasroh. Alal maktabi. Ini dibaca al-maktabi jelas karena dia kemasukan ala. Nah, ammarin. Ini juga dibaca kasroh. Al-mudarrisi juga dibaca kasroh. Al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Al-maktabi. Nah, dari kata-kata tersebut, itu tidak didahului oleh huruf jar. Jar. Berarti ada sebab yang lain yang bisa menjadikannya itu majrur. Kenapa? Karena pada dasarnya suatu kata dalam bahasa Arab itu tidak akan berubah harokatnya dari dhammah kecuali ada sebab yang menjadikan dia berubah. Salah satu yang antum sudah ketahui adalah huruf jar, menjadikan isim setelahnya menjadi majrur atau di kasroh. Tapi ternyata di sini juga ada sebab-sebab yang lain. Nah, itu yang akan kita bahas insya Allah. Nah, coba antum perhatikan di kata akitabu Muhammadin. Nah, ada yang aneh nggak di situ? Din. Muhammadin. Betul, Dia din. ada kata tanya. Ya, sahih. Ada kata tanya juga. Kemudian yang bawah, kitabu Hamidin, dia juga sama. Masih ingat dengan kaidah nakiroh dan ma'rifat? Nah. Ketika ada alif lam, maka dibaca tanwin. Nah. Ketika ada alif lam, maka dia tidak dibaca tanwin. Yang jadi pertanyaan, pada kata kitabu Muhammadin, pada kata kitabnya, ada alif lam tidak? Tidak. Kenapa di situ nggak ditanwin? Nah, ada banyak sekali di sini kata yang dia itu tidak ada alif lamnya, tapi dia tidak ditanwin. Berarti itu memiliki sebab yang lain yang menjadikan yang harusnya tanwin atau yang harusnya alif lam tidak ada alif lamnya. Kira-kira kenapa yang sudah pernah belajar? Kata ganti kepemilikan, Ustaz. Kata Karena ganti ke mudhofun ilaih. tepat sekali. Karena dia adalah mudhofun ilaih. Jadi kita malam hari ini insya Allah akan belajar tentang susunan idhofah. Susunan apa ikhwan? Idhofah. Papan tulisnya kelihatan ikhwan? Kelihatan, Ustaz. Nah, kita akan belajar tentang susunan idhofah. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan susunan idhofah? Apa kira-kira ikhwan? Yang dimaksud dengan susunan idhofah adalah susunan
yang terdiri dari susunan yang terdiri dari dua kata namun memiliki makna atau tujuan satu. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, bisa antum perhatikan. Dalam contoh terdapat tulisan Kitabu Muhammadin. Nah, kata Kitabu Muhammadin itu ada satu kata atau dua kata, Ikhwan? Dua kata. Dua kata. Artinya apa? Artinya dua kata yang melahirkan makna. Betul. Kitabu Muhammadin artinya apa dulu di sini? Bukunya Muhammad. Kitab Muhammad. Kitab Naam. punya Muhammad. Muhammad. Nah, kira-kira dari dua kata tersebut yang dimaksud bukunya atau Muhammadnya? Bukunya. Bukunya. Nah, itu yang menjadi pengertian dari susunan idhofah. Idhofah. Dua kata, namun memiliki makna atau tujuan satu. Dari dua kata, yaitu kata kitab dan Muhammad, tapi yang dimaksud atau makna yang dituju adalah kata kitab saja. Yang seperti itu disebut dengan susunan idhofah. Idhofah. Sampai sini bisa dipahami, ikhwan? Fahimna. Na'am, barakallah. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan pulpen guru. Ah, kira-kira yang dimaksud dari dua kata tersebut cuma satu atau pulpennya atau gurunya, Ikhwan? Pulpennya. Pulpennya. Nah, seperti itu. Pulpen bahasa Arabnya Kolamun. Qalamu. qalamun. Kolamun. Guru bahasa Arabnya Mudarris. 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 al-mudar. Nah, Al-mudarris. coba kalian antum perhatikan. Nah, untuk susunan idhofah dia itu memiliki kaidah. Kaidahnya apa? Tidak oleh alif lam. Naam. Nah, susunan idhofah kan tadi terdiri dari dua kata. Nah, kata yang pertama disebut dengan Mudhaf. mudhof. Kemudian kata yang kedua disebut dengan apa, Ikhwan? Mudhaf ilaih. Mudhofun ilaihi. Nah, untuk mudhof dia memiliki kaidah. Kaidahnya apa? Mudhof itu tidak boleh Alif lam. kemasukan alif lam dan tidak boleh atau Tanwin. tidak kemasukan alif lam dan Tanwin. tanwin. Nah, kemudian untuk mudhofun ilaihi hukumnya apa? Harus Terus majrur atau apa, Ikhwan? Kata lain dari majrur? Asrah. Jer. Kasroh. Nah, kita coba baca lagi. Kita belajar tentang susunan idhofah.
Yang dimaksud dengan susunan idhofah adalah susunan yang terdiri dari dua kata namun memiliki makna atau tujuan satu. Kata yang pertama disebut dengan apa, Ikhwan? Mudhof. Mudhof. Disebut dengan mudhof. Dan mudhof memiliki kaidah, yaitu tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh juga kemasukan tanwin. Kemudian, kata yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Nah, hukum dari mudhofun ilaihi itu harus majrur atau kasroh. Nah, kita perhatikan pada kata kitabu Muhammadin. Nah, pada kata kitabu Muhammadin, mana yang menjadi mudhof dan mana yang menjadi mudhofun ilaih? Kitabu mudhof, Kitab. Muhammadin mudhofun ilaih. Naam. Kitabu itu kalimat yang pertama, dia menjadi mudhof. Sedangkan Muhammadin, dia kata yang kedua, dia menjadi mudhofun ilaih. Coba kita masukkan rumusnya tadi. Kata yang pertama adalah mudhof. Kaidahnya tidak boleh ditanwin, tidak boleh kemasukan alif lam. Apakah dalam buku ditanwin dan di alif lam? Tidak. Ya. Tidak. Berarti sudah sesuai dengan kaidah susunan idhofah. Kemudian pada kata Muhammadin, dia kata yang kedua. Dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, kaidah dari mudhofun ilaih itu dia harus majrur atau kasroh. Sudah kasroh belum di dalam buku? Sudah. Iya, berarti sudah sesuai dengan susunan idhofah. Kemudian yang kedua adalah kata qalamul mudarrisi. Mana mudhofnya, ikhwan? Qalamu. Qalam. Naam. Mudhofun ilaihnya mana? Mudarrisi. Al-Mudarris. Naam, al-mudarrisi. Barakallahu fikum. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ini Ustaz, kalau selain nama kasrohnya satu Ustaz ya. Nah, Al-Mudarris gitu. masalah tanwin dan tidak tanwin untuk mudhofun ilaih itu dikembalikan lagi ke kaidah nakiroh dan ma'rifah. Contoh, Oh. di sini kan qalamul mudarrisi. Dia sudah kasroh? Sudah. Kenapa dia kasroh? Dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa di sini nggak ditanwin? Karena ada alif lam, qalamul mudarrisi. Berarti kalau mau ditanwin caranya bagaimana? Kira-kira yang kata mudarris harus ditanwin. Mudarris itu. Ah, berarti di alif lamnya menjadi apa? Hilang. Mudarrisin. Menjadi qalamu. Mudarrisin. Mudarrisin. Qalamu mudarrisin. Nah, yang penting dia sesuai kaidah. Ya. Kaidah mudhof catatannya hanya dia harus majrur atau kasroh. Sedangkan nakiroh dan ma'rifah itu dia bebas tergantung penggunaannya nanti. Apakah sampai sini bisa dipahami, ikhwan? Alhamdulillah. Abu Yasmin bisa dipahami? Alhamdulillah, fahimna. Ya. Abu Yazid? Kalau Al-Muhammadin nggak boleh Ustaz ya. Kenapa nggak boleh Muhammadin. Al-Muhammadin? Karena dia nama. Jadi tetap gitu. nggak boleh. Misalkan namanya Solihun, nggak boleh ditambah as-solihu. Itu beda lagi nanti artinya. Oh, baik. Naam. Muammar bisa dipahami? Naam, Ustaz, fahimna, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Berarti kita sekarang lanjut ke kitab kembali.
Nah, kita coba praktekan. Atau ke tamrin yang pertama dulu. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, disesuaikan dengan bacaan yang ada di dalam buku. Urutannya sama dari Abu Yasmin, Abu Yazid, Muammar. Tafadhal. Bismillah. Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Na'am barakallahu fiik. Selanjutnya Abu Yazid. Aina kitabu Ammarin? Di mana buku Ammar? Hmm. Huwa al maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Na'am sahih barakallahu fiik. Selanjutnya Muammar tafadhal. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Na'am. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Na'am barakallahu fiik. Pak Bimo ahlan Masya Allah sudah bergabung. Pak Bimo. Ya, Afwan Ustaz. Baru nyampe dari Ustaz. Jadi baru Na'am. bisa La Ustaz. ba'sa barakallah. Mungkin bisa mustami' dulu ya. Karena tadi materinya terlewat, takut belum bisa. Iya, Ustaz. Nah, Nah, yuk Ustaz. lanjut sekarang ke tamrin yang kedua. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang susunan idhofah, susunan yang terdiri dari dua kata namun memiliki makna satu. Kata yang depan disebut dengan mudhof dan hukum dari mudhof nggak boleh ditanwin, nggak boleh kemasukan alif lam. Sedangkan kata yang kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Hukum dari mudhafun ilaih itu majrur atau di kasroh. Nah, di tamrin yang kedua ini kita disuruh menjadikannya menjadi susunan idhofah. Perintahnya adifil kalimatal ula ila tsaniyah. Masukkan kalimat pertama ke dalam kalimat yang kedua. Nah, kata yang pertama kitabun. Kata yang kedua Muhammadun. Menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Na'am barakallahu fikum. Dari Abu Yasmin silakan. Ke bawah. Satu-satu. Nah. Qalamun hamidun. Qalamu hamidin. Mumtaz. Artinya? Pulpen Hamid. Muhammad. Pulpen milik Muhammad. Hamid. Nah, pulpen Hamid. Gitu, barakallah. Nah, ini juga perlu catatan ya. Untuk susunan idhofah itu nggak mesti mengandung arti kepemilikan. Nah. Karena nanti untuk susunan idhofah ada banyak maknanya. Intinya itu dua kata tapi yang dimaksud dari dua kata tersebut itu cuma satu. Oh, nah. Lanjut Abu Yazid silakan. Baitu Abbas. Baitu Abbasun. Baitu Abbasin. Dibaca bacaannya dulu coba. Baitun Abbas. Jadinya? Baitu Abbasin. Mumtaz. Artinya? Rumahnya Abbas. Na'am barakallah. Tafadhal Muammar. Ghurfatun Aliyun. Kamar Ali. Ghurfatu Aliyin. Na'am sahih. Ali. Barakallah. Pak Bimo bisa abang
Mau dengerin aja dulu. Coba Ustaz, insya Allah. Tafadhol dicoba. Insya Allah bisa. Daftaru Dibaca dulu. Daftarun sa'idun. Daftarun sa'idun. Naam. Dirubah. Daftaru sa'idin. Mumtaz. Artinya? Daftar itu buku. Sa'id itu Bukunya nama. Sa'id orang. Sahih. Buku tulisnya Sa'id. Bukunya Sa'id. Abu Yasmin silakan. Mindilun yasirun. Mindilu yasirin. Mumtaz. Barakallah. Naam. Tafadhal Abu Yazid. Qamisun ammarun. Qamisu ammarin. Bajunya Naam. Ammar. Sahih. Barakallah. Akh Muammar. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Ranjang milik Khalid. Naam. Sahih. Barakallah. Nah, itu untuk susunan idhofah yang bergandeng dengan nama. Nah, sekarang bagaimana kalau yang bukan nama? Seperti yang kita jelaskan. Kalau ada alif lamnya, maka nggak boleh ditanwin. Tapi kalau ada alif lamnya, maka nggak boleh ditanwin. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, maka ditanwin. Tapi di sini tidak ditanwin semuanya. Maktabun al-mudarrisu. Dirubah menjadi susunan idhofah menjadi maktabul mudarrisi. Nah, nomor 1, tafadhol. Pak Bimo, silakan. Miftahun. Langsung Ustaz apa gimana? Dibaca dulu. Miftahun Baitun. al-baitu. Al-baitu. Dirubah susunan idhofah menjadi Miftahul baiti. Na'am, miftahul baiti. Barakallahu fiik. Artinya apa miftahul bait? Kunci rumah. Na'am, kunci rumah. Nah, ini yang ana maksud tadi. Susunan idhofah tidak selalu mengandung arti kepemilikan. Contohnya ini, miftahul bait. Kunci rumah gitu. Lanjutnya silakan Abu Yasmin. Dukkanun at-tajiru. Dibaca yang benar. Dukkanun at-tajiru. Mumtaz. Dukkanut tajiri. Artinya? Toko pedagang. Mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya Abu Yazid. Baitun al-mudarrisu. Jadinya? Rumah guru. Baitul mudarrisi. Rumah guru. Naam, baitul mudarrisi. Atau kalau di buku yang lain, muhandis. Sama saja, nggak ada masalah insya Allah. Cuma beda arti saja. Selanjutnya Muammar. Ismun al-waladu. Naam, dirubah. Ismul waladi. Artinya? Nama anak laki-laki. Naam, mumtaz. Barakallah. Tafadhal, Pak Bimo, silakan. Kitabun Allahu. Naam. Di kitabullahi. Mumtaz. Kitabullahi artinya? Buku Allah. Naam. Atau nggak usah diterjemahkan karena sudah menjadi konteks dalam bahasa Indonesia. Artinya kitabullah yang dimaksud adalah Al-Quran. Abu Yasmin silakan. Bintun at-tabibu.
bintut tabibi. Artinya, Anak perempuannya dokter. mumtaz. Terakhir, Abu Yazid. Miftahun as-sayyaratu. Miftahu as-sayyarati. Artinya, Kunci yes, kunci apa ini saya? sayyarah artinya apa sayyarah? Mobil. Mobil. Oh, mobil ya. Oh iya, mobil. Belum pernah tuh. Mobil. Pintu mobil. Naam. Miftahus sayyarati. Pintu mobil. Mobil. Tayyib. Untuk susunan idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih, apakah ada yang mau ditanyakan, ikhwan? Ini Ustaz. Kalau yang kitabullahi itu selalu karena idofa selalu belakangnya hi Ustaz ya. Betul, karena dia Kitabullahi. menjadi naam sahih. Kitabullahi, Rasulullahi. Nah, itu juga termasuk susunan idhofah. Utusan Allah, Rasulullah. Baik. Terus firman Allah, kalamullahi itu. Baik. Na'am, barakallah. Ada yang mau ditanyakan lagi, ikhwan? Na'am. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan nanti Pak Bimo bisa mendengarkan rekaman insya Allah biar lebih paham terkait dengan pelajaran mudhof dan mudhofun ilaih atau susunan idhofah. Baik, kita tutup majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya untuk kita semua agar bisa tetap bertolibul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum.